Dalam sholawat itu ada di dalam redaksinya fungsi atau faedahnya. Sholawat ini adalah untuk menjernihkan hati, ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu metode di mana fungsinya untuk menjadikan kita makrifat, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan membaca sholawat supaya hatinya jernih dari kotoran napa? Kotoran dosa dan nafsu. Jika hati jernih, diharapkan kita benar-benar bisa kenal dan makrifat kepada Tuhan kita, sesembahan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Dengan tujuan akhir bayai mu'alif ini adalah apa? Untuk fafiru ilallah. Fafiru ilallah ini adalah tujuan akhir kita, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan ajaran-ajaran mulai lillah dan billah, lir rasul dan bir rasul, lil was bil was, yu'ti kullati haqqin haqqa taqdimul aham fal aham sumal anfa fal anfa. Kenapa ajaran lillah dan billah ini begitu penting, Bapak Ibu hadirin hadirat, sebagai kita seorang hamba untuk fafiru ilallah, lari menuju kepada Allah. Maka ini yang harus kita mengerti, bahwasanya lillah dan billah ini adalah yang membedakan kula panjenengan sami, kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, sebagai Abdullah atau hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayai nanti ndawuhaken khoslatamil laisa rumah fakoma sorum minal birri amantu bila wa nafkuli ibadillah. Ada dua kebaikan yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Jadi yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan di hadapan seluruh makhluk-makhluknya Allah, yaitu apa? Amantu billah, iman, sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa naf'u li ibadillah, dan membawa manfaat, menjadikan kita ini orang yang bermanfaat untuk apa? Ibadillah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini membawa manfaat bagi manusia yang lain, membawa manfaat bagi orang lain, bagi makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para Bapak Ibu hadirin hadirat, sangat penting sekali bahwasanya kita mempunyai iman billah, iman tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek kula panjenengan sami bertauhid kepada Allah, maka apa yang kita kerjakan ini akan senantiasa merupakan bimbingan, pancaran nadra dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalbul arif hadratullah wa khawasuha abwabuha. Bahwasanya hatinya orang yang arif, orang yang sadar kepada Tuhannya, itu senantiasa hadratullah, di hadapan Allah. Jadi atine niki manjing, pandangan hatinya senantiasa kepada Tuhannya.
boten tenggene selain Gusti Allah. Nah, terus pundi? Ya, berarti kan kita harus mengerti hati kita ini memandangnya kepada siapa. Dalam kita melaksanakan aktivitas apapun, apa yang kita pandang. Wa khawasuha abu-abuha niku kategori orang sing arif, yang sing sadar tenggene Gusti Allah. Dan panca indranya adalah merupakan pintu-pintunya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taqarraba bil qurbil mulaimi lahu futihat lahu abwaabul hadroh. Maka barang siapa yang mengadakan pendekatan yang baik kepada orang yang sadar, orang yang arif ini, Bapak Ibu hadirin, maka dia akan abwaabul hadroh, dia akan ikut dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kategori orang yang sadar ini adalah orang yang derajatnya sangat tinggi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, bahkan Mbah Yai mendawuhkan derajatnya orang yang sadar itu sejajar dengan anbiya wal mursalin. Bapak Ibu hadirin, sejajar dengan para nabi, para rasul, malaikatul muqarrabin. Bapak Ibu hadirin. Panjenengan bisa membayangkan Bapak Ibu hadirin. Sehingga ketika dia atau ketika orang yang senantiasa arif billah ini, maka dia akan senantiasa membawa manfaat di sekelilingnya, Bapak Ibu, membawa manfaat kebaikan, baik dari tutur katanya, perbuatannya, sebagainya. Bahkan ketika orang memandang saja, maka dia akan ikut sadar kepada Tuhannya. Bapak Ibu hadirin. Ini yang dicita-citakan beliau bagi Mu'alif Wahidiyah. Sehingga Mbah Yai ini nanti menjauhkan, ya, semoga dengan Wahidiyah ini akan tercetak wali-wali yang intelek. Bapak Ibu, panjenengan niki sedaya dirancang badhe dados waline Gusti Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alangkah mulia derajat yang seperti itu. Derajat hamba yang muqarrabun, hamba yang dekat kepada Tuhan, hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin. Nah, niki monggo kita koreksi di dalam hati kita. Apakah kita sudah sesuai dengan derajat yang seperti itu, Bapak Ibu hadirin? Ataukah malah kita masih senantiasa lari, senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Monggo dipun titeni, sing gampil mawon nek kula jenengan ngomong lillah billah, ini teori, tapi prakteknya saya sendiri masih jauh, Bapak Ibu hadirin. Sing gampang tengerane nggih, nek kula jenengan mengatakan kita di dalam Wahidiyah ini sudah berlilah billah. Syarat yang Islam niki sing pertama adalah membaca syahadat. Nggih mboten? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan sesembahan yang paling tinggi yang patut untuk saya jadikan sesembahan ilallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang bersaksi itu berarti bersumpah, para Bapak Ibu hadirin. Kalau di dalam pengadilan saja, orang yang saksi ini sumpahnya diminta di atas Al-Quran. Sehingga syarat pertama orang masuk Islam itu diminta untuk bersumpah
bersahadat niku bersumpah karena begitu pentingnya syahadat niki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan di hadapan manusia. Para bapak ibu, jenengan syahadat sehari 100 tidak ada masalah, tapi lek hati jenengan boten manjing tengene Gusti Allah, berarti jenengan saksinya, bersumpahnya ini masih sumpah palsu. Saksi kulun jenengan saksi palsu. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Buktinya apa? Sakit jenengan membuktikan. Ilah, kalau bahasa Arab itu diartikan ke Indonesia artinya sesembahan, Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang meremut kita, yang menyatakan bahwa ilah sesembahan kita, yaitu itulah ilah kita, Tuhan kita. Contoh yang paling gampang. Jadi apa yang mengisi di dalam hati kita ini, itulah yang kita jadikan sesembahan, itulah Tuhan kita. Itu cara kita menilainya, prakteknya. Tapi kalau ngomong bersaksinya, bersahadatnya, itu istilahnya rukun dan syaratnya. Gampilnya atau gampangnya begini. Nek kula jenengan sami dalam keseharian kita, yang kita pikirkan, yang kita angan-angankan, yang kita usahakan, ini untuk anak kita, istri kita, orang tua kita, pekerjaan kita, apa yang kita cintai. Semisal angan-angan ingin punya rumah, ingin punya sesuatu yang mewah, ya berarti itulah Tuhan kita, para bapak ibu hadirin. Karena begitu cintanya kita kepada anak kita, sayang kita, istri kita, kita tidak terasa bahwasanya kita bertuhan kepada anak kita, kepada istri kita, sehingga apa yang kita lakukan ini semuanya untuk anak dan istri kita. Itu kalau kita tidak tahu bentuk pengabdian kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang yang berkarya dalam pekerjaannya, yang pekerjaan itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Berarti kita memasukkan pekerjaan kita di dalam hati kita sebagai sesembahan kita. Monggo sakniki dikoreksi. Setiap hari ini yang ada di dalam hati kita apa? Yang sangat banyak kita ingat apa? Dalam hadis Kanjeng Nabi ndhawuhaken, man ahabba syai'an fa huwa dzikrun katsira. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan banyak-banyak mengingatnya. Kalau kita cinta kepada pekerjaan kita, kita akan banyak ingat kepada pekerjaan kita. Kita banyak cinta kepada anak kita, kepada istri kita, dan sebagainya. Ya berarti itulah para bapak ibu hadirin. Monggo para bapak ibu hadirin. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ini sangat benci sekali kepada hamba-hamba yang senantiasa menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menduakan para bapak ibu hadirin, bahkan dengan kemampuan manusia itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh bahwasanya barang siapa yang menjadikan hawa nafsu, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu, barang siapa yang menjadikan hawahu,
nafsunya itu sebagai Tuhannya, ilahahu hawahu. Waman adzalullahu ala ilman, maka Allah akan menjerumuskan, menyesatkan seorang hamba tadi dengan ilmu yang diyakininya, dengan keyakinannya. Wa khatama ala sam'ihi, maka akan ditutup pendengarannya dan akan ditutup matanya, ditutup hatinya, para bapak ibu hadirin, dari petunjuk-petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tiang yang memperturutkan hawa nafsu. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 64, innallaha la yaghfiru ma yushraka bihi, Gusti Allah mboten badhe bakalan yaghfiru, memberi ampun, ma yushraka bihi, barang siapa yang menyekutukan Allah dengan selainnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan memberi ampun kepada siapa saja yang berdosa selain dosa syirik. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka barang siapa orang yang syirik kepada Allah, ini dia dalam keadaan tersesat yang sejauh-jauhnya. Syirik wonten kalih para bapak ibu hadirin. Yang pertama syirik jali, syirik yang nyata terang-terangan. Yang kedua syirik khafi. Syirik jali ini jelas, ini menjadikan manusia ya, seorang yang Islam akan murtad dan keluar daripada Islamnya. Kalau syirik yang jali ini tidak mengeluarkan manusia tadi dari Islam, tapi dia akan terlempar ke dalam narul bukti. Apa itu? Neraka yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana? Nek panjenengan di dalam hati ini terhinggapi yang namanya syirik khafi, syirik yang samar, maka kita selamanya tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu hadirin, pada seorang hamba Abdullah ini cita-citanya adalah apa? Berjumpa dengan Tuhan yang disayanginya, yang memberinya dia kehidupan, memberi dia kenikmatan, memberi dia segalanya. Maka alangkah sedihnya para bapak ibu hadirin ketika seorang manusia tadi tidak akan dapat berjumpa dengan Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kisahnya ada seorang yang masuk surga tapi tidak pernah bertemu dengan Allah. Dia dalam kesenangan tetapi menderita. Ibaratnya kula jenengan ini diberi makanan, diberi uang, diberi rezeki dan sebagainya oleh orang, tapi panjenengan tidak tahu siapa yang memberi. Pasti akan penasaran. Begitu baiknya orang itu memberi kepada saya ingin tahu tapi tidak pernah tahu. Bapak ibu, niki pentingnya ajaran wahidiyah. Ini kembali tadi ada sholawat ajaran. Terus di dalam kitab ada didawukan ma'rifat bila wajibatun. Orang kenal kepada Allah itu hukumnya wajib. Ini di dalam kitab sufi, dalam kitab tauhid, untuk kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jahlu bila haramun, bodoh tidak kenal kepada Tuhan itu hukumnya haram. Ibaratnya seperti itu tadi. Allah lah yang memberi kita kenikmatan, yang memberi kita rezeki dan sebagainya, sehingga kalau jenengan wujud sampai pada malam hari ini kita bisa duduk bersama-sama dalam satu majelis. Kita masih bisa menarik keluar nafas kita, menikmati segala pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kok kita tidak sadar,
kita tidak berterima kasih, kita tidak bersyukur kepada Allah. Tapi jenengan bayangkan, nek kula jenengan maringi tenggine seseorang, ya, kita orang tadi berterima kasih, alhamdulillah. Jenengan mendapatkan kebaikan diberi orang, nggih matur nuwun. Niku berarti orang yang normal, yang sing sehat akalnya, sing pantes. Nah, Gusti Allah maringi kula jenengan kenikmatan ini dalam setiap detik ini tidak pernah berhenti, para Bapak Ibu hadirin. Pernahkah kita berterima kasih kepada Allah Tuhan kita yang begitu sangat mengasihi, menyayangi kita? Boten nyuwun balasan, para Bapak Ibu hadirin. Jenengan nek disuwene balasan ditarik bayar. Jenengan kan ngijoli ambekan kula jenengan sedinten mawon. Kedipan mata kita sehari saja mampu jenengan bayar kali nopo, para Bapak Ibu. Itulah Tuhan kita Allah yang begitu sangat mencintai dan menyayangi kita. Nah, di dalam surat Ibrahim ayat 7 niku wonten la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku Allah akan aku lipatkan, la azidannakum akan aku tambah nikmatnya. Wa la in kafartum barang siapa yang kufur terhadap nikmatku Allah, inna adzabi lasyadid, maka tunggulah adab siksaku pasti akan sangat pedih. Ini kulo para Bapak Ibu hadir. Bukan karena Allah tidak sayang sama kita. Allah sangat sayang kepada manusia, kepada hambanya. Rahmati saya bakut wadobi, rahmatku itu mendahului daripada siksaku, adabku. Tapi karena adanya hukum Allah yang berlaku untuk semuanya, yang tertuang di dalam kitab Al-Quranul Karim, maka kita akan terkena oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut karena kita tidak bersyukur kepada Tuhan kita. Tapi para Bapak Ibu hadirin, Allah begitu kasih sayang, sebegitu bagaimanapun hambanya. Ketika hamba tadi bertaubat sebelum nafas di tenggorokan, Allah masih akan memberi taubat kepada kita manusia. Niki nanti dalam satu hikayah, dalam satu tarikh, ada seorang badui ini bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, saya ingin tahu besok di hari pembalasan, di hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang akan menghisap saya? Allah kah atau malaikat? Bertanya sampai 3 kali orang Badui ini. Kanjeng Nabi balik bertanya, kenapa kamu kok bertanya seperti itu? Allah lah yang akan menghisap semua makhluknya. Dan para Bapak Ibu, akhirnya si Badui tadi mengatakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kenapa kamu mengatakan demikian? Saya yakin ya Rasul, bahwa Allah itu sangat mencintai, menyayangi kepada hambanya, kepada makhluknya. Maka ketika saya bertobat, Allah akan memaafkan kepada saya. Tapi kalau malaikatnya yang menghisap saya, maka saya tidak tahu saya akan selamat atau tidak. Maka pada saat itu Kanjeng Nabi menjawab, kamu adalah ahli surga. Ini para Bapak Ibu hadirin, satu bentuk keyakinan bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Sehingga di dalam awal setiap kitabnya, di dalam awal Al-Quran, ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apakah jenengan sudah menyadari yang seperti itu, para Bapak Ibu hadirin? Monggo para Bapak Ibu hadirin, mari kita menyesal diri selama ini menjadi hamba yang senantiasa dilimpahi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak pernah merasa, tidak pernah memperhatikan
Bahkan kita tidak pernah berterima kasih sedikit pun kepada Allah. Ketika kita berdiri, rukuk dan sujud, kita menuntut rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bahkan tanpa diminta pun senantiasa diberi, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, para Bapak Ibu hadirin. Kinten-kinten apa pantas kalau panjenengan sampai para Bapak Ibu hadirin. Maka nek kula jenengan sampai tidak menjadi orang yang sadar kepada Tuhannya, tidak menjadi orang yang fafiru ilallah, maka setiap hari berganti hari kehidupan kita, maka semakin banyak nikmatnya Allah, semakin banyak dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, para Bapak Ibu. Nek kula jenengan boten bertobat mulai detik malam hari ini, maka bisa dipastikan bahwa Bapak Ibu hadirin, kita akan menjadi manusia yang celaka besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Mahidiyah ini ada sholawat, ada ajaran, dan yang ketiga ada perjuangan. Kita beruntung sekali para Bapak Ibu hadirin, kita ditolong dalam keadaan kita ini senantiasa kufur kepada Allah. Dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Jangankan kamu manusia untuk mensyukuri nikmat yang aku beri, untuk menghitung saja kamu tidak mampu. Innal insana zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan zalim, dalam keadaan kufur, dalam keadaan tepat dan senantiasa salah berlarut-larut, para Bapak Ibu hadirin. Maka di dalam perjuangan Wahidiyah ini ada di dalam satu kitab didawuhkan, man dakhala dunya wa lam yusattif rajulan kamilan yurabbihi kharaja minha mutalawisan bil kabair fa in kana man amila bi ibadati saqalain. Man dakhala dunya, barang siapa yang hidup di alam dunia tidak bertemu dengan rajulan kamilan, seorang yang sempurna, yurabbihi kharaja minha, yang mampu menghantarkan seorang manusia tadi untuk menuju kepada Tuhannya, maka dia akan mutalawisan bil kabair, mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan membawa dosa yang sangat besar. Wa in kana man amila bi ibadati saqalain, meskipun amal ibadahnya sebanyak amal ibadahnya jin dan manusia, para Bapak Ibu hadirin. Kenapa demikian? Karena seperti di depan tadi saya sebutkan, semakin banyak amal ibadah kita, maka semakin banyak dosanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mendapatkan ilmu lillah dan billah. Apa yang kita kerjakan ini senantiasa kita akui. Kita terhinggap dosa ujub, riya dan takabur, Bapak Ibu hadirin. Itu adalah penyakit-penyakit yang akan merusak amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal la haula wala quwata illa billahil alil azim. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa berbuat baik, kita bisa sedekah, kita bisa menghidupi 100 anak yatim semisal. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita semakin merasa baik, semakin kita merasa bisa beribadah, maka semakin kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya dosa ujub, para Bapak Ibu hadirin, yang akan menghinggapi setiap manusia dan akan menghancurkan imannya, para Bapak Ibu. Bahkan dikatakan dosa ujub sekali, ini amal selama 70 tahun terhapus. Pernah dikisahkan ada seorang yang selama hidupnya senantiasa beribadah kepada Tuhannya, tidak pernah sekalipun tidak terisi dengan bentuk ibadah. Ketika
ketika di ujung penghidupannya dia meninggal, Allah mengutus kepada malaikat, ya malaikat, angkatlah si fulan tadi, masukkan ke dalam surgaku karena rahmat dan kasih sayangku. Maka ketika disampaikan kepada si fulan tadi bertanya, ya malaikat, kenapa Allah mengangkat memasukkan aku ke dalam surganya? Karena rahmat dan kasih sayangnya, bukan karena amal-amal yang telah aku kerjakan. Ketika malaikat menyampaikan kepada Allah, timbanglah amalnya, hitung dengan kebaikan, rahmat, kasih sayang yang aku berikan. Maka ketika ditimbang para bapak ibu hadirin, sholatnya, puasanya, kebaikannya, zikirnya, riyaduhnya, ini mulai dia pertama beribadah sampai di ujung umurnya, ini dibalas untuk dihitung, untuk membalas kenikmatan sebelah mata saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup. Ternyata para bapak ibu hadirin, apa yang akan kita sombongkan di hadapan Tuhan kita? Sedangkan kemampuan kita bisa berbuat baik, mujahadah kita, zikir kita, sholat kita, puasa kita, ini semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita terus tiang yang wafiru ilallah, orang yang sadar. Bapak ibu hadirin, sudah cukup panjang ya dan lektor apa yang kami sampaikan. Mari yang terakhir kita tutup dengan mujahadah kita bersama-sama, sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu. Para bapak ibu hadirin, mari kita mengikuti usbuiyah niki sebagai salah satu bentuk kita mengikuti langkah guru kita, perjuangan dalam keadaan kita menuju kepada Tuhan kita yang sulit seperti itu, untuk yusilu ilallah, sowan kepada Allah. Ini Mbah Yai Suhada Zaman memberikan jalan keluar, bahwasanya langkah kita mengikuti seorang guru, iku Romo Yai lek ndawakan kata semanten, satu langkah kita mengikuti seorang guru itu masih lebih baik daripada 1000 langkah kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau jenengan iki selamat kepanggih kali seorang kamil mukamil tadi yang saya sampaikan, manta kholat dunya walam yusatib rojulan kamilan. Nek kalau jenengan mboten bertemu dengan guru yang kamil mukamil, belum tentu walaupun jenengan semerap jalan untuk menuju sampai para bapak ibu. Oleh karena niku monggo bersungguh-sungguh berada di belakang bayi mu'alif. Kita merasa tidak mampu para bapak ibu hadirin, monggo gandol ingkang saestu. Kita merasa butuh sekali pertolongan, kasih sayang beliau Rasulullah SAW, barokah karamanat beliau Suhada Zaman radhiyallahu anhu. Para bapak ibu hadirin, mugi-mugi kula jenengan dados tiyang ingkang disenantiasa diwelasi kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu didadosaken tiyang sing selamat minjing, orang yang bikul bin salim. Para bapak ibu hadirin tengene Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bikul bin salim. Minjing niki wonten satu hari tidak bermanfaat harta kula jenengan sedaya, tidak bermanfaat banun, istilahnya nek dekengan jenengan kenal kali presiden, jenengan kenal kali sinten mawon, niki mboten buta manfaat ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang selamat yang besok bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo ingkang saestu. Al-Fatihah.